warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di program Salam-Salam Ramadan, Salam Sagan Barataan. So asik banget loh. Jadi kita hari ini selain ada Salam-Salam Ramadan, kita juga ada penelusuran di salah satu bangunan yang tidak terpakai di kampus. Jadi kita pindah haluan acara. Jadi ini karena sebentar lagi malam, jelang buka puasa, jadi kita malam-malam horor. Oke, salah pemirsa. Jadi hari ini kita berada di sekretariatnya Gelas Budaya Tapin. Eva sendiri tahu nggak Gelas Budaya Tapin? Gelas Budaya ini setahuku adalah sebuah organisasi seni yang isinya anak muda. Yang biasanya tempat berkumpulnya juga banyaknya di kafe Ruai. Kita temennya udah ke Ruai. Benar sekali, kita sudah mengenal bahwa di Ruai itu banyak organisasi tercipta. Betul sekali. Nah, untuk mengetahui apa itu Gelas Budaya, kemudian apa sih pementasannya ada apa aja. Nah, mungkin kita bisa berbincang lebih dalam bersama tokoh ahlinya. Udah tokoh ahli ulang. Yaudah, ikutin aja yuk. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tona Maulun Afreja Azhar. Biasanya kawan-kawan mengiaunya Jajang, lebih familiarnya Jajang. Jajang Miharja. Siapa tadi? Afreja Azhar. Afreja Azhar Jajang. Afreja Janya itu kan? Iya, itu. Itu memang sebutan dari lahir dari Jajang nanti. Dari kelas 2 SD. Oh, Jajang seorang yang menggelari atau aku hendak ngaranku Jajang. Ceritanya panjang. Oke. Dari kelas 2 SD. Kita skip aja berarti. Karena mulai kelas 2 SD. Ini bisa buka puasa kita di sini. Oke, Jajang sekarang kan menjabat sebagai apa di Gelas Budaya? Ya, alhamdulillah sekarang diberi kepercayaan menjabat sebagai kepala rombongan. Kepala rombongan yang tugasnya ya mengatur kawan-kawan, habis itu pengurusan dan hal-hal segala macam. Kepala rombongan sendiri apakah maksudnya sejak kapan deh? Terpilih menjadi kepala rombongan sejak Januari 2023 kan. Januari 2023. Tahun kemarin berarti? Betul. Saya jabatannya kan 1 tahun untuk di Gelas Budaya Tapin. Berarti Pak Ampun sudah? Alhamdulillah sebentar lagi di misioner. Akhir-akhir jabatan nih berarti. Betul sekali. Bolehlah untuk Jajang jelaskan sendiri nih bisa masyarakat Tapin. Masyarakat pemirsa Tapin. Apa itu Gelas Budaya? Gelas Budaya, itu singkatan dari Gerakan Lestari Seni Budaya Tapin. Gelas Budaya Tapin tersebut didirikannya oleh keresahan ya, dari kawan-kawan yang dulunya berkuliah di Banjar. Kemudian kan balik dia dari habis kuliah, apa sih kegiatan yang perlu kita hidupkan kembali di Tapin dengan basic masing-masingnya, ikut sanggar di kampus. Jadi gimana kalau kita bikin organisasi yang berbasic kesenian, terciptanya dari beberapa anggota pelopor, ada 7 kalau nggak salah atau 5 itu anggota pelopornya, bikin sampailah terbentuknya Gerakan Lestari Seni Budaya Tapin atau disingkatnya Gelas Budaya Tapin. Gelas Budaya. Gelas Budaya sendiri hingga saat ini sudah punya berapa anggota? Alhamdulillah dari kan angkatannya ada sampai saat ini ada 4 angkatan Kak. Dari anggota pelopor, kemudian ada anggota kelas yang 0, itu belum masuk hitungan, ada 1, 2 angkatan. Kemudian ada angkatan pertama 1, kemudian ada angkatan kedua, angkatan 3, dan terakhir sampai hari ini di angkatan 4. Biasanya kami menyambatnya bakula. Nah, bakula. Iya, bakulaan itu ya kayak kekeluargaan. Biar nyaman menyambatnya jadi kula. Bakula. Jadi itu untuk pembukaan pendaftaran ngarannya bakula. Betul sekali. Ya. Dan setiap tahun? Alhamdulillah setiap tahun. Jadi setiap tahun tuh anggotanya selalu bertambah lah? Selalu bertambah.
Dan melihat minat dari masyarakat sendiri kayak Pak tentang Gelas Budaya setiap open recruitment tuh. Minat alhamdulillah setiap tahunnya lumayan Kak. Ada sekitar 20 sampai 30 orang yang daftar. Dan ada yang tidak jadi, yang biasanya kurang lebihnya sih itu 20 sampai 30 orang. Alhamdulillah sampai hari ini tercatat anggota Gelas Budaya kurang lebihnya ada 115 orang. 115 orang. Dari yang pertama sampai yang akhir pada hari ini. Oke, menjabat selama 1 tahun. Kira-kira yang paling susah dalam meng-hire para anggotanya itu apa? Sebenarnya tidak yang susah. Semua itu tergantung dari kita yang pribadi. Kalau yang ikhlas dengan hati senang, insya Allah terlaksana aja. Tidak ada yang sulit ataupun susah lah. Tergantung si anggotanya menerima atau kada. Oke. Jadi gak ada tantangan yang sulit lah kalau misalnya kita bekerja dengan hati yang ikhlas. Betul. Cuap. Oke, sebelumnya ini kembali lagi ke 115 orang tadi. Tentunya kalau misalkan berbicara seni pasti ada yang minatnya beda-beda nih. Betul. Ada yang mungkin tari, ada yang mungkin teater dan lain sebagainya. Nah, itu kayak apa cara mengelompokkan orang-orang yang masuk? Oh, itu. Sebelumnya Allah jelaskan di Gelas Budaya itu kan ada beberapa di si organisasi struktur pengurusan. Di situ ada 4 divisi dan 4 bidang. Yang pertama kan ada bidang pengembangan seni budaya, bidang hubungan masyarakat, kemudian ada bidang kearsipan sama 7. Oke. Nah, di situ ada 4 divisi. Yang pertama ada divisi sastra, kemudian ada divisi teater, kemudian ada divisi tari, dan yang terakhir divisi musik. Nah, kami memilah dan sesuai minat bakat mereka. Kan biasanya tuh ada penampilan kan, kesan penggarapan. Jadi kami bikin list. Nah, kami bikin list, mereka minatnya kemana? Biasanya lebih banyak tari, musik, teater, dan sastra. Nah, dari situ kami mengetahui minat dan bakat mereka di mana. Oh, jadi dicari dulu lah apakah hendak buannya. Betul. Oh, iya. Dan di open recruitment pun ditanya kembali kan, biasanya sebelum pian masuk ke Gelas ini apa sih minat pian, di mana pian hendaknya. Oh. Nah, biasanya mereka jawab kalau ulun kayak lebihnya basicnya ke tari kan, kemudian ulun ke musik kan, kebanyakan seperti itu kan. Jadi kan udah ada data di waktu open recruitment. Iya. Kemudian kami memilah, oh kayaknya cocok di sini. Kami bikin list dan sesuai dengan minat mereka. Baiklah. Ini untuk yang kayaknya tim kreatif harus menyediakan air minum deh ataupun Puasa. Puasaan. kayak bukan buka puasa. Oke, Jajang. Untuk berbincang masalah Pasan Pagi dan pagelaran Dalai Bahagia kemarin ya. Itu kami berbincang dengan Jajang atau yang ada yang lebih ahli untuk menjelaskan. Untuk pagelaran Balai Bahagia itu ada pencetus setup, salah satu anggota pelopor yang menciptakan pagelaran Balai Bahagia. Ada yang lebih tahu silsilah terjadinya Balai Bahagia. Oke. Tapi sebelum kita menuju orangnya, mungkin Jajang boleh sampaikan salam-salam. Halo, Halo. selamat sore masyarakat Kabupaten Tambin. Tentunya bersama Ulun Ujang dan kawan-kawan. Salam-salamnya tetap lakukan apapun hal tersebut walaupun kecil dan berkelanjutan. Awesome.
Oke pemirsa, tadi kan kita sudah berbincang dengan ketua rombongan nih, Iya, si Jajang. Jajang. Untuk melanjutkan pembahasan kita tentang Dalai Bahaga, Eva dan Anat juga sudah bersama nih dengan pencetus pelopor awal, yakni bersama Kak Rizkan dan Kak Beni. Wah, bagaimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Di bulan puasa ini ada yang pecah udah? Belum. Ah, belum. Belum. Ada yang belum berarti akam nih berarti. Ke 31. Oke, langsung aja. Dalai Bahaga itu sendiri apa sih, Kak? Karena Dalai Bahaga itu ada di periode keduanya, Gelas Budaya di zaman dulu entah. Tadi kan sampaikan kalau Dalai Bahaga tuh secara sederhananya itu artinya aruh aja. Aruh. Kekumpulan kan aruh. Nah, aruhnya konsep aruh yang dibikin oleh Gelas Budaya ya melalui pementasan besar di dalam ruangan yang disebut Dalai Bahaga Baaruhan dengan konsep pementasan. Jadi sarwanan gitu. Oh. Sarwanan di menonton pentas-pentas, silaturahim di dalamnya antar seniman-seniman sama masyarakat Arab. Sederhananya kita pembaruan keselamatan. Oh iya. Dalai Bahaga itu bahasa apa Kak? Nah, Bahasa Banjar Hulu atau Hulu. Banjar dulu. Dalai itu apa Kak? Artinya? Dalai. Ini satu kesatuan itu Dalai Bahaga di dalam kamus yang kami temukan Dalai Bahaga itu satu kesatuan. Oh, satu Ya, kesatuan. tadi Baaruhan. Baaruhan keselamatan itu arti Dalai Bahaga. Baaruhan berselamatan dengan di dalamnya tuh diadakan pertunjukan, gitu kan? Konsep yang diambil, keselamatan yang dimaksud, Baaruhan yang dimaksud, Gelas Budaya, ya tadi pentas pertunjukan seni budaya. Ini sudah ada berapa kali pementasan Dalai Bahaga? Sudah ke tiga arah, tiga selamatan Dengan cerita yang berbeda-beda. dengan yang beda-beda. Apa tuh Kak? Ceritanya apa aja? Yang pertama Kalau mungkin garis yang besarnya. pertama karena itu angkatan ulun itu ada 4 pementasan. Teater, sastra, musik, dan tari. Secara umumnya yang diangkat atau ditampilkan itu ya tari Paris Tangkawang. Tari Paris Tangkawang. Oh Kalau iya. Kearifan khas daerahnya. Nah, periode kedua itu kan yang kedua yang diambil sama tuh kumpulan 4 divisi tadi juga, cuman yang menjadi kekhasannya itu Mamanda. Mamanda. Oke. Dan yang ketiga yang barusan kemarin, nah yang diangkat ini adalah sosok pahlawan Tasan Panji. Tasan Panji. Kalau misalkan periode pertama dan kedua ini tari Paris Tangkawang, kedua tuh Mamanda. Yang ketiga ini kenapa pahlawan, Kak? Alasannya? Penulis dari seperti itu. Oke. Baik. Kenapa berbeda kan yang pertama kembali ke Gelas Budaya itu sendiri pengennya ya menggaungkan lah kan ya awalnya itu Paris Tangkawang pengen ditonjolkan minta izin juga sama tokoh yang bersangkutan yaitu Kai Keraton atau Ahmad Riyadi untuk menimbulkan kembali karena yang Dalai Bahaga 1 sama Dalai Bahaga 2 itu fokus dulu memperkenalkan yang di dalam tahunnya Mamanda yang memang mungkin dari tokoh-tokoh seniman pun tahu itu berasal dari perantau khususnya Margisari. Dan yang pertama tadi Paris Tangkawang kenapa ketiga berbeda? Ulun selaku penulis naskah sama sutradara kemarin apa yang ingin buat tantangan baru lah karena kan pada saat kemarin itu kan Tasan Panji yang pertama sumber-sumbernya itu masih buram. Jadi pada saat entah itu bisa disebut riset atau tidak, yang penting pasti cari tahu dari pihak keluarga, dari buku yang ada di perpustakaan Kalimantan Selatan. Jadi apa yang ingin nantang diri sendiri aja selaku penulis pada intinya ingin membuat pementasan yang berbeda karena kan yang dua sebelumnya fokus tradisi. Nah yang kemarin itu teater modern. Misalnya tidak ada apa ya, lumayan ada perbedaan. Ada hal-hal yang mempunyai aturan fokus karena teater modern. Jadi pada intinya kemarin itu tantangan baru bagi diri sendiri sama kemarin itu ada postingan dari pihak keluarga sebenarnya cicitnya lah yang kemarin mungkin kawan-kawan lihat
memberikan sedikit sepatah dua patah kata atau mungkin sejarahnya sedikit, memosting. Kalau tidak salah tulisannya itu mungkin zaman sekarang masih belum banyak yang tahu. Entah kemarin itu entah foto makam lupa. Jadi di situ agak bisa disebut miris sebenarnya, karena kan orang tahu cuma jalan, kalau jalan pasti Jalan Tasan Panyi. Tapi kalau nama lengkap Muhammad Tasan Muhammad Panyi bin siapa kan pasti ada juga yang perlu dijelaskan. Itu jadi poin yang kedua yang membuat kenapa Dalai Bahagia yang ketiga kayaknya harus keluar dari zona nyaman deh, dari pukulan-pukulan tradisi. Itu sih. Tapi dari pagelaran yang ketiga kemarin dari Bahagia itu kan mengangkat Tasan Panyi tadi. Apakah memang menurut Kak Benny sendiri sudah terangkat semua sejarahnya atau masih banyak yang belum diungkap? Kalau keseluruhan kemarin itu kesulitannya itu tadi. Kalau misalnya Hasan Basri, Aluh Idut, Jadi Kandangan dan yang lain-lain itu jelas biografi ceritanya dari masa kecil dan mungkin sampai beliau masuk ke medan pertempuran. Nah kalau dua badang sanak ini silakan keluarga Matasan sama Muhammad Panyi. Keluarga ini nanya mungkin kan ada dua keluarga walaupun satu alur tuh saling, karena kan paman sama keponakan. Walaupun satu alur tapi beda-beda. Nanya ini beda cerita. Nanya ini beda cerita. Jadi harus banyak-banyak referensi. Cerita ada yang meninggalnya caranya seperti ini, ada yang cara meninggal beliau caranya seperti ini. Tetapi dari pementasan kemarin sangat banyak sebenarnya masih belum direalisasikan dalam bentuk teater. Seperti contohnya kan kemarin pementasan itu ketika Matasan sama Muhammad Panyi itu sebenarnya belum merdeka. Tapi belum merdeka sama sekali. Tetapi pada setelah beliau wafat, nah itu belum tahu jawabannya sampai sekarang. Apakah itu yang menjadi pemicu masyarakat Tapin sama Kalsel itu akhirnya gabung untuk akhirnya di tahun 1949 Kalsel mendeklarasikan proklamasinya sendiri. Nah jadi kemarin itu cuma sampai wafat beliaunya saja, ya belum sampai beliau disahkan di Masjid Pasar Pahlawan oleh para syuhada, belum ada cerita dari ada organisasi baru seperti Banteng Borneo dan lain-lain. Sebenarnya masih banyak sih, tapi kemarin kenapa cuma hal-hal itu saja yang ditampilkan? Yang pertama dari penulis naskah tidak mau terlalu dalam, takutnya banyak cerita bla 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 bla, akhirnya ada pergeseran sejarah. Kan cerita orang nih, ada keluarganya masih. Jadi agak takut jadi yang memang berupa fakta dan juga ada yang obrolan-obrolan santai sama pihak keluarga sama digabungkan yang memang ya ada bisa dipertanggungjawabkan lah. Tapi kalau kemarin sudah semua atau belum, masih banyak lagi sampai merdeka masih belum. Itu sih. Menambahkan bisa Pak? Oke, boleh. Jadi ya tadi kan tidak secara menyeluruh tadi kami melakukan riset itu secara biografi tadi disampaikan oleh penulis naskah. Nah makanya ini sebagai pemantik lah, sebagai pemantik bahwa tokoh pahlawan itu penting dan atau urgen di daerah. Kita harus punya beberapa nama. Dalam hal ini yang ditarik itu adalah Tasan Panyi, maka PR-nya banyak benar jadinya nih. Maka semua pihak yang berkaitan maka harus menjawab PR itu ya, orang yang bergerak di seni budaya, orang yang bergerak di kesejarahan, dalam hal ini juga yang bergerak pemerintah daerah. Nah itu kan penting tuh PR bersama ini jikalau dirumuskan untuk menyelesaikan seluruh cerita Tasan Panyi. Misalkan dalam hal ini yang punya kekuatan lebih kan pemerintah daerah nih, lalu undangan terbuka untuk seluruh keluarga besar Tasan Panyi. Lalu ya tadi dirumuskan untuk menjadi, tadi kan dikatakan ada banyak versi ya, ada banyak kisah karena peristiwa-peristiwa kan juriat-juriat itu menyaksikan dengan berbagai hal mungkin. Begitu itu power disatukan. Ternyata nanti kita selaku masyarakat akan mendapat rumusan yang satu, nah atau paling dekat dua referensi lah. Cara beliau hidup, biografinya seperti apa, itu perlu duduk tuh keluarga besar Tasan Panyi itu.
untuk merumuskan peristiwa-peristiwa menyepakati untuk tidak sampai banyak referensi jadi satu Pak. Alhamdulillah jadi satu buku misalnya. Gitu. Jadi PR sebuah besar. biografi lah mungkin lah. Biografinya kan itu jadi PR besar lah dan mudah-mudahan itu kalau terlihat ya jadi masyarakat muda-mudi anak-anak pendidik itu bisa dapat satu referensi yang utuh. Oke, itu tadi kan tantangan dalam merangkum ceritanya dari berbagai keluarga Tasan dan Panji. Adakah tantangan lain ketika memerankan Matasan dan Muhammad Panji sendiri? Peran lah. Oke. Sebenarnya cukup berat karena kemarin Ulun juga memerankan Muhammad Panji diamanai oleh sutradara. Kalau tantangan memerankan itu ya tadi ada tanggung jawab moral untuk mendekati bagaimana figur Muhammad Panji, sementara hasil riset kita itu terbatas. Nah, itu jadi tanggung jawab moral yang tapi mau tidak mau harus diambil dengan berbagai risikonya harus diambil. Nah, untuk memancing atau mengutuhkan referensi kepahlawanan di daerah. Jadi ya dikatakan gugup, ada tanggung jawab. Cuman dari banyaknya tantangan-tantangan tadi dimotivasi oleh ya tadi kita harus mengambil sikap untuk mengangkat tokoh-tokoh pahlawan. Jadi Muhammad Panji kemarin mengambil Itu menjadi upaya Gelas Budaya juga supaya generasi muda ini tahu lawan sejarah di Tapin. Nah, ya. Sedikit nih Kak, mengenai ritual Kalangkangan. Nah, Apa hubungannya dengan Tasan dan Tasan Panji. hubungannya? Sebenarnya kalau hubungan secara langsung atau dikaitkan antara dua itu tidak ada. Jadi hubungan itu secara kegiatan Dalai Bahagia itu sendiri. Nah kan memang pancingan pertama itu memang hasil rapat yang dieksekusi oleh penanggung jawab. Nah, kita misalnya mau mengangkat apa, salah satunya kemarin tuh ya tadi kita perlu seni budaya di bawah, kalau bahasa kami di bawah dan di atas biasanya kita kami menyebutnya di bawah, di atas atau di banyo, Pak Arjo udah yang Besari itu. Nah setelah pancingan-pancingan tadi ya kalau teater kan dipancing oleh kepahlawanan, lalu dapat tugas penulis naskah adalah Bini Asadi untuk melakukan riset besar-besaran. Sama itu hasil rapat pertama itu kalau bisa ya tadi ada seni budaya di atas itu bisa diturunkan di bawah. Melalui pancingan itu beberapa orang dapat tugas untuk mengkonsolidasi ke atas ya, ketemu sama Bang Ogon, adakah kira-kira di atas. Bang Ogon juga ada diskusi dengan kami juga, kira-kira kalau ritual di atas itu dibawa ke bawah apakah bisa di Dalai Baga. Jadi kebetulan sampuk keduanya kami menginginkan, kebetulan Bang Ogon juga beserta jajaran pihak atas itu mau juga, lalu Digabungkan, kesepakatan. Jadi bisa juga Dalai Baga 4 misalnya atau 5 khusus yang di atas, dan atas yang di bawah kan dipancing oleh hasil rapat ketua pelaksana kepala rombongan pemancingnya, lalu yang dapat tugas mengeksekusi hasil rapat tersebut. Keren tuh kalau misalkan 1-2 itu di Pembanyuan lah ibaratnya. 3 di mana tadi di bawah, 4 di atas, 5 gabungan. Wah. Saran aja Pak. Aduh, ya sutradara Ngalih kadangnya nih kita serahkan kepada. Sebenarnya masih banyak PR Bang Gelas Budaya. Dalai Baga ini kan konsepnya tertutup. Konsepnya tontonan tertutup di dalam. Karena perlu ini. Sementara Gelas Budaya masih ada PR yang itu sifatnya outdoor, lapangan terbuka. Nah itu kan belum lagi dijawab oleh pengurus-pengurusnya nanti. Mungkin ada dua tadi. Tapi kan itu di dalam, ada di luar. masalah indoor atau outdoor. Kalau misalkan di luar tuh kan kayak terlihat Dalai Bahagia ini lebih banyak menampilkan sebuah cerita atau teater. Sedangkan teater tuh kan itu boleh lah pakai mikrofon. Untuk sementara kayak di Kalsel, di Taman Budaya dan di pementasan lainnya masih fokus vokal. Makanya kemarin tes
Dan ternyata dari yang abang-abang nonton, mungkin ada juga dari masyarakat, biasa yang nonton ada yang terdengar lah, ada yang tidak. Ya tidak masalah, istilahnya kalau kami itu cobalah gimana, sanggup lah, anggap aja SDM-nya nih. Ternyata masih belum. Tetapi beberapa kali melihat pementasan mungkin yang ada di Pulau Jawa dan yang mungkin di daerah lain yang disponsori oleh perusahaan besar, mereka juga melakukan teater itu sudah pakai entah microreels atau apa, tripod, dan ternyata asik juga sebenarnya, tetapi tetap juga harus ada latihan, tidak meninggalkan vokal juga. Tetapi kemarin itu tadi coba, ternyata ya masih banyak kekurangan lah kemarin pementasan, ada yang tidak terdengar lah suaranya, dan sampai ke ujung penontonnya tidak kedengaran untuk beberapa tokoh, dan yang disampaikan poin-poinnya ada yang miss. Yang penting ya coba lakukan sebenarnya untuk Gargo Bestari itu sendiri memaklumi, karena memang bukan fokus panggung pertunjukan, bukan indoor untuk panggung pertunjukan. Jadi itu sih yang kemarin mencoba, tapi ya tidak kecewa karena pemain habis-habisan karena melihat itu belum ada kedengaran yang baru masuk, jadi langsung bisa evaluasi walaupun ada yang teriak dan sebagainya, mungkin hampir mendekati itu bukan suara nyaring ya. Nah itu sih sebenarnya. Berarti nextnya mungkin kada apa aja mikrofon, yang penting ceritanya tersampaikan. Nah, Terakhir, pesan dari Kak Rizkan, Bang Benny, atau harapannya dan pihak-pihak terkait yang mendukung Gelas Budaya untuk lebih maju, ada yang ingin disampaikan? Kami duduk bersama dulu kan, gimana gitu, bola sanggar kah? Bola apa nih? Tetapi dulu itu kan mungkin ada sanggar-sanggar yang sudah lebih senior, mungkin daerah Parigi, Harapan Masa, Hiyong dan sebagainya. Nah, Gelas Budaya itu sendiri berkaitan dengan segala hal yang di dalamnya, kami itu lebih ke arah pengembangan. Nah, maksudnya memang tradisi tetapi pengembangan. Nah, dalam hal ini harapannya untuk generasi muda, walaupun masih menganggap muda sebenarnya, harapannya supaya tradisi itu bukan kuno sebenarnya, tetapi bagaimana diri kita itu mem-package semuanya supaya menarik lah dan sebagainya. Sampai hari ini alhamdulillah setiap daerah bahagia, apresiasinya selalu baik gitu, tidak pernah turun, malah selalu meningkat. Nah, jadi baik itu masyarakatnya, baik itu pemuda atau mungkin seluruhan dan juga pemerintah, berharap selalu pasti minta dukungan, baik secara moral atau apa, selalu support dengan berbagai hal dengan caranya masing-masing, karena setiap generasi pasti punya caranya masing-masing. Jadi pada saat kita masih ada napas, ini masih berusaha dan alhamdulillah masih bisa menyutradarai sampai kemarin menulis naskah. Berharapannya fokusnya sih untuk kaula muda lah, ingin regenerasi lah. Kan nggak ada mungkin kita seumur hidup bola naskah, pasti ada yang regenerasi, dan jangan takut berkarya, itu aja sebenarnya. Itu biasanya ketakutan paling takut dikritik lah, takut apa, itu pasti ada risiko. Tetapi pada intinya jangan takut berkarya, gitu aja. Kalau dari ulun harapannya, karena identitas daerah itu ada pada seni budaya kan, ada pada seni budaya. Kalau secara internal Gelas Budaya sih, ya harapannya kita memang mampu mengharumkan benua, merakatkan sakula, merindangkan seni budaya. Terus semboyannya yang itu juga dituju kan. Mudah-mudahan dengan adanya Gelas Budaya tadi, harum benua, rakat sakula, rindang seni budaya, regenerasi dapat dilakukan. Harus bikin circle, lingkar sosial yang fokus ke seni budaya. Namun kada, ya budaya-budaya yang lain akan masuk, budaya asing misalkan dan lain sebagainya. Jadi harus bikin, kenapa ada rekrutmen terus-menerus, itu menciptakan lingkungan di dalam secara langsung untuk bersentuhan minimal pikiran dan tindakannya di kearifan lokal daerah. Karena kunci juga tanpa kearifan lokal itu
ekonomi kreatifnya, wisatanya itu akan sulit. Bisa kalau ditanya itu jawabannya ya kearifan lokal yang awal mampu menarik Pengunjung, wisatawan. pengunjung seluruh masyarakat di luar daerah, tujuannya untuk hadir di Kabupaten Tapin menyaksikan kearifan lokalnya. Nah itu secara internalnya, mungkin kalau secara eksternnya di luar kami ya kita deh supportnya perlu terus karena identitas itu penting sebagai masyarakat atau generasi harus menyaksikan, minimal begini menyaksikan, kalau bukan di pelaku dalamnya menyaksikan terus menerus tentang kearifan lokal, sehingga karena dimanapun beradanya sudah ada basic kearifan lokal khas daerah kita, minimal yang tahu sebagai wawasan kalian. Oke, karena ini adalah program Salam-Salam Ramadan. Adakah Bu Enpian salam-salam sagan anak istri, anggan keluarga, iya nyokap bokap, mois. Salamnya mau punya yang terdekat aja lah nih, kebiasaan keluarga besar Gelas Budaya, ini aja puasanya, lapor-lapornya dulu yang apa kah? Ini aja. Jangan buka tangan. Buka gitu. Kalau bisa pasnya ke istri dulu ya lah, kalau di luar. Jangan beli jaket. Beneran. Terus keluarga besar Gelas Budaya, tapi tahan puasanya, jangan pina bakalakuan nama menjadi orang sakaduk. Wah, kalau sakaran kawan aja mah udahnya karungnya juga. Wah, oke, semangat puasanya. Cuma 30 hari kok. Ya. Alhamdulillah beberapa hari ini masih full. Wah, karena tentunya cewek kada kalau full benar ya kala. Oh, bujur. Nia, Pon, Pian hendak salam-salam. Ya, selamat berpuasa teman-teman. Sadikap. Sadika. Lagi salam-salamnya lagi untuk siapa? Barangnya spesifik untuk Mama. sarangnya, baiknya. Ya, Oke. Nah, ulun ada nitip salam gasan penonton, gasan kekawanan juga. Nah, ini kan di bulan puasa, nah harusnya kita nih petadarusan. Benar. Puasa bujur-bujur, sembahyang. Bujur. Nah, jangan sampai melain lah bulan puasa nih. Banyak-banyak ija kan mencari pahala. Nah, itu aja, Jar. Apalagi sagan kawan-kawan kita lah Nah, yang kawan kita. K7 tengah hari menukar gepek, jangan dulu. itu. Bulan puasa saatnya kita fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salamnya untuk semua keluarga yang ada di Tapin ataupun keluarga-keluarga yang di luar Tapin. Semoga puasanya lancar sampai bertemu di Lebaran nanti, dan mungkin kita bisa bertemu di Lebaran tahun kainnya ya lah. Amin. Amin. Panjang umur aja sagan beratan. Panjang umur orang baik. Panjang umur orang baik. Hari anak buka puasa sudah kan? Ini kata-kata jamnya. Ujung-ujung hari ya lo udah. Iya, mulai kadep. Jadi kita sadang sudah ya kalau Sadang. berbincang-bincangnya. Nah, sadang sudah. Dan terima kasih banyak kami ucapkan kepada rekan-rekan Gelas Budaya yang sudah mau berbincang hari ini bersama kita. Semoga Gelas Budaya semakin sukses dan bisa mengangkat kesenian-kesenian daerah di Tapin sehingga makin dikenal bukan hanya di Kabupaten Tapin tapi kancah internasional. Wow. Kancah dunia. Wow. Semesta. Sampai ke langit tadi deh. Nah, Di darat, di Pembanyuan, di atas, di langit, di semesta sampai ke angkasa. ganal bener ya. Oke, semoga Gelas Budaya Tapin juga mendapatkan perhatian 3M tadi apa? Perhatian 3P. Perhatikan. Ya, intinya diperhatikan lebih oleh berbagai pihak. Ya, benar sekali. Tambahan Pak? Apanya? Gitu ya. Gue puasa. Ya gue sama. Mungkin semoga di tahun-tahun berikutnya lebih banyak generasi muda nih yang lebih menginginkan dan lebih melek terhadap seni budaya dan segala hal di Kabupaten Tapin, supaya hal-hal itu tuh bisa terlestarikan dan tidak hilang begitu saja. Betul sekali. Itu saja episode Salam-Salam Ramadan bersama Gelas Budaya hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam-salam Ramadan. Salam Sagan Barataan.